Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali rasanya dan saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan lewat renungan di hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema ekspektasi dari jawaban doa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku yang menceritakan tentang seorang misi lintas budaya yang melayani di India bernama Bapak Paul G. Hibbert. Suatu waktu ada wabah penyakit cacar yang menimpa suatu desa dan Bapak ini diminta untuk berdoa bagi seorang gadis kecil yang berasal dari keluarga Kristen. Dengan harapan bahwa gadis ini akan sembuh dari penyakit cacarnya dan orang-orang di desa yang saat itu percaya bahwa penyakit cacar itu adalah akibat kemarahan Dewi Cacar Air, Dewi Museum. Mereka akan tahu bahwa bukan Dewi itu yang berkuasa, melainkan Allahnya orang Kristen. Lalu singkat cerita, gadis ini meninggal. Dan Bapak Paul merasa sedikit kecewa mengapa ketika dia berdoa, Tuhan tidak menyembuhkan gadis kecil ini. Tetapi salah satu majelis di desa itu bernama Desa Mucintala mengatakan kepada Bapak Paul bahwa orang-orang di desa memang akan memuliakan Allah, memuji kekuatan Allah orang Kristen kalau gadis ini sembuh. Tetapi mereka juga tahu bahwa pada akhirnya gadis ini akan meninggal. Tetapi saat orang-orang Kristen berkumpul di pemakaman gadis ini, mereka bisa melihat pengharapan yang ada di tengah-tengah orang Kristen saat seseorang meninggal, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Dan mulai dari saat itu orang-orang di desa yang sebelumnya percaya kepada dewa dan dewi mulai mempertanyakan tentang Allah dari orang Kristen. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21-23 saya akan membacakan bagi kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terkadang kita juga seperti Petrus yang memiliki ekspektasi kita sendiri tentang apa yang Allah bisa lakukan di dalam kehidupan kita, termasuk jawaban-jawaban dari doa kita. Petrus bahkan melalui ayat yang kita baca, kita bisa lihat bahwa dia menarik dan menegur Yesus saat Yesus menceritakan atau menyampaikan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi kepada dia, penderitaan seperti apa yang akan dia alami. Karena Petrus tidak memiliki ekspektasi bahwa seseorang yang berkuasa seperti Yesus itu akan mengalami penderitaan seperti yang Yesus sampaikan. Saya pikir bagi sebagian besar orang itu adalah hal yang normal. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa rancangan dan perbuatan Allah itu berada jauh di atas apa yang dapat kita bayangkan, apa yang dapat kita perkirakan. Dalam perenungan saya, tidak jarang dalam doa saya mendikte Tuhan untuk apa yang harus Dia lakukan, apa yang harus menjadi jawaban dari doa, dan menjadi kecewa saat jawaban dari doa saya tidak seperti yang saya inginkan.
Melalui pembacaan firman Tuhan, saya sadar bahwa apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan sangat jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus. Sama seperti dalam cerita yang saya ceritakan di awal tadi. Bapak Paul berpikir bahwa Tuhan akan dipermuliakan oleh orang-orang di desa itu kalau anak ini disembuhkan. Tetapi saat anak ini meninggal, orang-orang lebih lagi mempermuliakan Tuhan karena mereka melihat pengharapan di dalam hati orang-orang percaya. Kiranya renungan kita di hari ini bisa menolong kita ketika kita berdoa, bukan saja kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga mengatakan bahwa apapun yang menjadi jawaban doa dari Tuhan, kiranya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga kita bisa siap apapun yang menjadi jawaban doa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, renungkan bersama-sama di saat ini. Kami berdoa supaya di dalam hati kami bukan saja mau menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami kepada Tuhan, tetapi juga punya pemikiran bahwa Tuhan, rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kami. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik dan segala sesuatunya yang Tuhan lakukan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kami mau menerima apa saja yang menjadi jawaban doa daripada Tuhan. Karena yang kami rindukan adalah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.